Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta seharusnya menjadi tempat pulang paling tenang. Tapi bagaimana jika cinta itu justru menjadi awal dari kehancuran paling kelam? Pengkhianatan tak selalu berakhir dengan air mata. Kadang dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Nyawa. Selamat datang di cerita dari mereka. Tempat di mana kisah nyata berubah menjadi teror yang tak terlupakan. Di sebuah minimarket, terlihat Kanti sangat tekun bekerja. Dia pun sangat bertanggung jawab. Dia merupakan karyawan toko yang sangat disukai oleh pemilik minimarket. Karena dia sangat teliti dalam segala hal, apalagi dalam hal mendisplay barang dagangan di minimarket miliknya. Kanti seorang wanita yang sangat sopan dan luwes dalam melayani pembeli di minimarket itu. Banyak pembeli yang menyukainya, terutama sekali kaum Adam. Tetapi hati Kanti tak tergoda sedikit pun, karena cinta dan hatinya sudah terpaut pada sosok Budi kekasihnya, yang selalu memberinya semangat bila dia merasa lelah dan bosan dalam pekerjaannya. Lain halnya dengan Budi, dia sosok pria yang cepat sekali bergaul, dan pergaulannya pun sangat luas. Siapapun mengenal dirinya. Dulu ketika mereka masih bersama, maka Budilah yang selalu mengajaknya untuk pergi kemanapun. Karena memang Budilah yang selalu punya inisiatif untuk pergi menghabiskan waktu bersama. Kanti, bagaimana kalau kita pergi berlibur ke Bali sekali-sekali refreshing? Bolehlah, aku mau kalau perginya sama kamu. Iya, masa kita begini-begini aja? Gak ada kemajuan, bosen tahu? Ucap Budi pada Kanti. Bila mereka pergi berlibur, pasti kamar mereka terpisah. Karena Kanti tak mau di-unboxing lebih dulu. Prinsipnya, sebelum ada ijab sah, dia tak akan sudi memberikan apapun pada kekasihnya itu. Budi pun hanya mengangguk pasrah. Walaupun dia agak sedikit kesal pada kekasihnya itu. Karena menurut dia, itu adalah hal wajar bila kita berpacaran. Tapi terkadang, hal-hal kecil seperti itulah yang sering menjadi pemicu pertengkaran di antara mereka. Tetapi itu hanya sebentar. Tak lama mereka sudah berbaikan lagi, karena mereka memang saling mencintai. Kedua keluarga mereka sudah saling mengenal dengan baik, bahkan seringkali mereka mengadakan jamuan makan bersama. Kedua orang tua mereka sudah merestui hubungan mereka. Bahkan para tetangga pun melihat mereka sudah sangat cocok, layaknya sepasang suami istri. Suatu malam, saat mereka sedang berkumpul bersama di meja makan, ayah Kanti bertanya pada Budi, "Bud, kapan kamu mau menikahi Kanti?" "Tenang aja Pak, aku sih gimana Kantinya. Kapan dia siap mau nikah sama aku?" ucap Budi. "Kalau bisa sih secepatnya, jangan terlalu lama juga, nanti diambil orang loh," canda ibunya Kanti. Tawa mereka pun pecah bersama-sama. "Kanti, gimana kalau besok kita lamaran langsung nikah?" tanya Budi pada Kanti. "Boleh aja, nikah besok juga bisa. Tapi dari segi mental dan ekonomi sudah siap belum? Kalau soal nikah sih gampang. Tapi pikirkan ke depannya, anak kita mau dikasih makan apa bila kita berdua belum mampu dalam segala hal?" Perkataan Kanti yang tegas dan lugas itu membuat hati Budi semangat untuk mencari pekerjaan yang layak dan mengumpulkan uang, agar dia dapat menghidupi Kanti dan anak-anaknya nanti. Mereka pun sepakat untuk bekerja sebagai TKI di negeri orang. Karena ingin mewujudkan impian membangun rumah untuk mereka berdua dan mempunyai tabungan yang cukup. Sehingga nanti dari uang sisa tabungannya, mereka pun akan membuka usaha sendiri. Sehingga di masa depan, hidup mereka berdua akan terjamin. Rencana itu sudah mereka sepakati bersama. Maka dari itu, Kanti merasa cocok dengan Budi yang satu frekuensi. Mereka pun berangkat.
Mereka berdua mempunyai harapan besar. Menurut Kanti, Budi adalah masa depannya. Begitupun sebaliknya. Kanti ke Taiwan, bekerja sebagai karyawan minimarket. Budi ke Arab Saudi, bekerja sebagai pengisi bahan bakar bensin di stasiun pengisian bahan bakar. Namun, ada sesuatu sifat Budi yang selama ini tak diketahui oleh Kanti. Dia selalu merasa kesepian dan diabaikan bila Kanti tak mengangkat teleponnya. Suatu malam, setelah bertengkar dengan Kanti, dia menatap layar ponselnya yang masih terbuka. Capek banget kalau terus-terusan seperti ini. Dihubungi susah banget. Sekalinya diangkat nyebelin. Bikin emosi aja. Lalu Budi mulai menggulir-gulir ponselnya, mencari aplikasi yang bisa membuat hatinya senang. Di salah satu aplikasi, tiba-tiba ada notif masuk dari seseorang yang tidak dia kenal. "Lagi ngapain kamu sayang?" ujar notif itu. Dan dia tahu, pasti kalau itu bukan dari Kanti. "Lagi gabut nih," jawab Budi ngasal. "Emang lagi sendirian? Pacarnya mana?" balas pesan itu. Budi tersenyum tipis, walaupun ada keraguan di hatinya. Dia pun lalu membalas pesan itu. "Jomblo kok." Budi berbohong. Dan itu merupakan awal kehancuran untuk hubungannya mereka berdua. Di tempat lain, Kanti membuka ponselnya dan mengetik pesan untuk Budi. "Maaf tadi, aku agak emosi. Habis kamu sih yang mulai. Aku jadi terpancing." Kanti menghela nafasnya sambil mengetik chat itu. Karena dia kesal juga. Budi terlalu berlebihan menuduhnya macam-macam. Tapi pesan itu tak jadi dia kirim pada Budi. Kanti tidak tahu apa yang sedang dikerjakan Budi. Di saat dia sedang menenangkan diri, di sana Budi sedang membuka hati untuk wanita lain. Pagi itu, minimarket tempat Kanti bekerja sedang ramai, banyak pembeli. Sampai Kanti sibuk sekali dan tak ada kesempatan untuk duduk sedetik pun. Apalagi menerima telepon dari Budi. Ketika sudah agak senggang, dia pun menyempatkan diri untuk melihat siapa yang telah menelponnya berkali-kali. Alangkah terkejutnya ketika dia melihat kalau Budi telah menghubunginya belasan kali. Kanti melihat ada chat dari Budi, dan dia langsung membukanya. "Dek, kamu kemana aja sih? Dihubungi sulit banget. Apalagi sibuk dengan pacarmu yang baru." Dek, hati Kanti sakit membaca chat dari Budi itu. "Ya udah deh, gak apa-apa kalau kamu memang udah gak mau balas chat aku. Apalagi nerima panggilanku." Astaga, dia mengusap dada. Dia pun lalu membalas chat Budi dengan hati-hati. "Bud, aku bukan gak mau balas chat dari kamu, tapi minimarket tadi lagi ramai banget. Jadi gak sempat lihat ponsel, apalagi balas chat dari kamu. Mengertilah, aku ini lagi bekerja. Gak seperti kamu, kerjanya santai. Habisan di tengah gurun jadi onta kan gak ada yang beli bahan bakar." Canda Kanti mencairkan suasana. Tapi pesan itu hanya dibaca saja oleh Budi. Kanti masih setia menunggu balasan. Sampai akhirnya Kanti menutup ponselnya. Karena dia tahu kalau Budi sedang kesal padanya. Malam hari ketika minimarket sudah tutup, Kanti mencoba menghubungi Budi. Nada sambung terdengar, tapi Budi tak mengangkatnya. "Ya udah deh, Budi lagi kesel banget sama aku kali, jadi nggak mau angkat teleponku." Kanti berpikir positif aja. Sedangkan Budi yang sedang duduk di dalam kamar mesnya, mukanya terlihat sangat masam sekali. Kanti ini kebanyakan alasan, sibuk-sibuk terus, bilang aja udah bosan sama aku. Budi melemparkan ponselnya ke atas kasur. Dia kesal, dan hatinya dipenuhi amarah. Kanti ini tidak pernah anggap aku. Harusnya aku ini diprioritaskan, bukan diabaikan. Gumamnya sambil menghela nafas panjang. Dia lalu mengambil ponsel dia kembali dan mulai mencari sesuatu di media sosial. Lalu membuka satu chat dari seseorang. "Kamu lagi ngapain sekarang?" Budi mau bales tapi masih ragu. Tapi lalu, lagi bete nih. "Kita bisa ketemuan nggak?" "Bisa, tapi gimana caranya? Nanti pacar kamu marah. Udah dibilang, aku ini jomblo, jadi nggak punya pacar." Budi melakukan kebohongan lagi. Setelah itu mereka pun mulai melakukan percakapan dan yang tahu hanya mereka berdua. Budi merasa senang karena mendapat perhatian dari seseorang. Hatinya terasa hangat. Sejak saat itu percakapan mereka semakin intens. Kanti yang masih belum tidur, dia mencoba untuk menghubungi Budi tetapi tetap saja tak diangkat. Sudah berkali-kali pula Kanti meminta maaf, tetapi chatnya tetap tak dibalas.
Kanti sekali lagi mencoba menghubungi Budi, dan akhirnya teleponnya diangkat. "Bud, kamu marah ya?" "Menurut kamu?" Kanti terkejut mendengar suara Budi yang dingin, tapi dia tetap tenang. "Maaf, bukannya nggak mau angkat telepon, tapi seharian ini minimarket tempatku bekerja ramai banget, jangan marah dong." "Udah deh, jangan banyak alasan. Kamu itu anggap aku apa sih? Capek aku sama kamu sekarang. Kamu udah banyak berubah." "Bukan begitu, Bud. Emang tempatku bekerja ini ramai banget yang belanja. Aku nggak maksud mengabaikanmu," ucap Kanti dengan sabar sekali. "Ah, aku capek sama kamu, kebanyakan alasan." "Ya udah, terserah, sibuk aja sana, aku udah nggak peduli." Ucapan Budi bagaikan pisau yang menusuk hati Kanti. Kanti hanya memutar bola matanya, karena udah nggak ada kata-kata lagi yang harus diucapkan, karena memang dirinya sibuk, dan itu memang betul bukan alasan yang dibuat-buat. Kanti menutup ponselnya, tapi hatinya masih berharap kalau hubungannya baik-baik saja. Budi hanya sedang kesal aja, gumamnya sendirian. Sedangkan Budi kembali meneruskan membuka chattingan yang tadi terputus. Singkat cerita, setelah beberapa lama Kanti tak pernah menerima telepon dari Budi, hatinya pun mulai resah. Sedangkan kontrak kerjanya masih panjang. Dia pun lalu bersabar menunggu sampai habis kontraknya. Dan akan segera pulang dan menemui Budi untuk melanjutkan rencana awal mereka. Mungkin sekarang masih marah, besok kalau ketemu pasti udah nggak marah lagi. Pikir Kanti positif. Sedangkan Budi sudah pulang lebih dulu ke tanah air. Tapi dia tak langsung pulang ke kampung halamannya. Dia pulang ke kampung kekasihnya yang bertemu lewat media sosial. Lalu mereka berdua menikah. Budi pulang ke kampung halamannya dengan membawa istrinya yang telah hamil besar. Semua orang di kampung terkejut, termasuk kedua orang tuanya. Begitupun dengan kedua orang tua Kanti. "Gila kamu, Bud, bikin malu keluarga aja. Muka kami mau taruh di mana sekarang? Kami malu sama orang tua Kanti." "Mau diapain lagi? Dia itu udah cuek sama aku. Telepon aja nggak diangkat. Aku chat nggak dibalas. Alasannya sibuk terus." "Gimana dengan rumah kalian kalau seperti ini?" "Gampang itu, nanti aku ganti rugi sama dia." Orang tua Kanti merasa tak senang karena anaknya dikhianati seperti itu oleh Budi. Apalagi Budi menempati rumah mereka bersama. "Nuk, kamu harus pulang secepatnya." Ibunya mengirim pesan seperti itu. Kanti yang sedang istirahat hendak tidur, terkejut mendapat pesan dari ibunya. "Ada apa, Ibu? Kok pesannya seperti khawatir?" Dia balas pesan ibunya. "Ada apa, Bu? Apa ayah sakit?" Di sini semua sehat-sehat. Yang penting setelah kontrak selesai jangan diperpanjang. Pulang, Lando. Pernikahan Budi dan Dewi yang mulanya semanis madu, sekarang sudah seperti neraka. Karena Dewi terlalu banyak menuntut, dan uang yang buat ganti rugi pada Kanti telah habis oleh Dewi. Setelah menutup tokonya, Budi nggak langsung pulang ke rumahnya. Dia hanya duduk termenung di depan tokonya. Budi sangat menyesali telah berbuat salah pada Kanti, dan sekarang hidupnya seperti dalam neraka. Kanti yang masih sibuk dengan pekerjaan, dia masih penuh harapan dan cinta dari Budi. Dan dia tak akan pernah menyangka kalau Budi telah mengkhianati dirinya. Setelah habis kontraknya, Kanti tak mau diperpanjang lagi, membuat semua teman-temannya merasa kehilangan. Terlebih pemilik minimarket karena Kanti adalah karyawan yang cekatan. Berhati-hatilah di jalan. Kalau masih mau kerja di sini, masih menerimamu dengan tangan terbuka. Pemilik minimarket memeluk dan menepuk-nepuk bahu Kanti, karena dia merasa sedih kehilangan Kanti. Kanti pun pamit pulang ke kampung halamannya. Dengan menenteng beberapa koper, dia turun dari travel yang berhenti di depan rumahnya. Senyum terhias di bibirnya yang manis, karena sebentar lagi cita-citanya menikah dengan Budi akan terwujud. "Bu, aku pulang!" teriak Kanti dengan senyum yang lebar. "Kanti, anakku, akhirnya kau pulang juga!" Peluk ibunya dan ayahnya dengan erat. Malam itu, Kanti menceritakan pengalamannya selama bekerja, terutama sekali pemilik minimarket tempatnya bekerja. "Ayah, ibu, sekarang aku sudah siap untuk menikah dengan Budi, karena kami sudah punya rumah, dan uang tabunganku sendiri yang selama beberapa tahun ini aku tabung cukup untuk buka usaha," ucap Kanti dengan sangat antusiasnya. Ayah dan ibu Kanti hanya bisa saling pandang, dan dia tak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya Kanti sudah rapih,
karena dia akan pergi ke rumah orang tua Budi untuk menanyakan apakah dia sudah pulang, karena sudah lama sekali dia tak bertukar kabar. Selama dalam perjalanan menuju rumah Budi, hatinya selalu resah dan ada perasaan yang mengganjal. Dia menghentikan laju motornya di depan rumah orang tua Budi. Tok tok tok, Kanti mengetuk pintu, dan yang membukakannya adalah ibunya Budi sendiri. Dia nampak terkejut melihat Kanti sudah berdiri di ambang pintu rumahnya. Kanti, kapan kamu pulang, Dok?" tanyanya. Senyum Kanti terkembang lepas, walau hatinya merasa heran karena ibunya Budi langsung pucat melihat dirinya. Dia tak menyambut senyumnya, malah menghapus air matanya yang mulai berjatuhan. Aneh banget ibunya Budi, pikir Kanti. "Masuk, Duk, duduk," pintanya dengan nada sedih. Dia pun lalu masuk, dan terlihat ayahnya Budi sudah duduk di sana. Terlihat dia menunduk sangat dalam, seperti sedang menyembunyikan perasaan sedihnya. Kok semakin aneh ya? Ada perasaan heran hati Kanti. "Maaf ya, Nak." Belum sempat ayahnya Budi melanjutkan perkataannya, tiba-tiba dari dalam rumah terlihat Budi datang tergopoh-gopoh membawa anaknya yang sedang menangis keras. "Ibu, tolong anakku, tubuhnya panas sekali." Kanti tersentak melihat Budi menggendong anak kecil yang sedang menangis. "Ibunya mana, Le?" tanya ibunya Budi. "Pergi entah kemana, Bu," jawab Budi singkat. Dunia seolah berhenti berputar. Kanti menatap pemandangan di depannya tanpa berkedip. "Bud, itu anak siapa?" tanya Kanti. Tapi tak ada yang menjawab satupun dari mereka. Hening. "Duduk dulu, Nduk. Nanti ayah jelaskan." "Aku gak perlu duduk, jelaskan sekarang juga," ucap Kanti tegas. Lalu ayah Budi menceritakan dari awal sampai akhir, dan dia akhirnya mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Budi di belakang dirinya selama mereka kerja di negeri orang. "Maafkan aku, Kanti. Aku bersalah padamu." Kanti tertawa getir yang terasa kosong. 5 tahun 6 bulan, aku bekerja siang dan malam demi mewujudkan cita-cita hidup bahagia. Akhirnya, ini yang kudapat. Pengkhianatan. Aku pikir saat itu kamu hanya marah dan ngambek seperti biasanya. Rupanya memang sudah ada orang lain di sisimu. Kamu gak tahu bagaimana rasanya menahan rindu di saat-saat sepi, tapi ini balasanmu padaku. Maafkan aku, Kanti. Aku bersalah. Hanya kata-kata itu yang dapat Budi ucapkan berkali-kali dengan suara penuh penyesalan. Cukup! Ternyata aku bodoh selama ini, menggantungkan harapan dan masa depan pada lelaki pengkhianat seperti dirimu. Teriak Kanti dengan keras sekali. Dan itu kata terakhir yang keluar dari bibir Kanti. Setelah itu dia meninggalkan rumah Budi dengan perasaan hancur, sedih, kesal, dan benci menggelayuti batinnya. Kanti berjalan terus menuju tepi hutan. Dia ingin menenangkan diri dan tak mau diganggu orang lain. Dia duduk di depan sebuah gubuk reot dalam keadaan kacau. Tubuhnya sudah sangat kurus, pakaiannya lusuh, dan di hadapannya duduk seorang kakek yang sudah sangat tua sekali. "Apa kamu sudah berpikir panjang dengan apa yang akan dilakukan?" tanya kakek tua itu. "Aku sudah kehilangan semuanya, dan aku sudah tak memiliki apa-apa lagi," ucap Kanti mantap. Kakek tua itu yang merupakan dukun santet menatapnya lama. Lalu dia berkata, "Aku katakan sekali lagi, kalau kamu sudah di jalan ini, tak ada jalan lain untuk kembali. Aku sudah tak peduli dengan hidup ini." Hening. Sepi. Akhirnya dukun itu mengangguk. "Baik, tapi ingat, setiap malam akan mengambil nyawa, dan nyawa itu akan mengikatmu dalam kegelapan." Kanti terdiam. Dia memang sudah tak peduli dengan dirinya sendiri. Malam itu, dukun merapalkan mantra yang tak dimengerti Kanti. Dia hanya duduk di atas tikar di hadapan sang dukun santet.
api di lilin bergoyang pelan. Di rumah Budi malam itu, terdengar suara tangisan anaknya yang terlalu keras sekali. Budi terbangun, sementara istrinya tertidur pulas. "Sayang, kenapa kamu menangis? Apa tubuhmu panas lagi?" Budi memegang tubuh anaknya. Dia sangat terkejut, karena tubuh anaknya sudah dingin dan kaku. Ini tidak mungkin. Kata dokter hanya panas biasa. Dia pun menjerit memanggil kedua orang tuanya. Satu nyawa telah pergi, dan Kanti tetap duduk dalam ritualnya. Wajah Kanti terlihat dingin, tanpa ekspresi. Malam berikutnya, Dewi merasakan sesuatu bergejolak di dalam perutnya. Dia hanya berteriak, "Bud, tolong aku. Perutku sakit banget. Panas." Budi membawa Dewi ke dokter. Menurut dokter, tak ada penyakit di dalam tubuh Dewi. Dewi jatuh dari tempat tidur, darah keluar dari mulutnya. Dan malam itu, nyawa kedua pun melayang. Dewi meninggal dalam keadaan mata melotot. Malam berikutnya, ayah Budi tiba-tiba sakit parah. Dan tak lama kemudian, dia pun meninggal dunia. Kemudian selanjutnya, ibunya Budi pun tak luput dari sasaran mantra dukun santet itu. Akhirnya, ibunya Budi pun meninggal dunia. Budi sedih sekali menghadapi kejadian semua ini. Dia pun mulai menutup diri dan mengunci pintu rumahnya. Dia hanya duduk di sudut kamar. Tiba-tiba tubuhnya terasa gatal sekali dan mengeluarkan belatung serta cairan yang berbau busuk. Budi pun akhirnya meninggal sendirian di dalam rumah, tanpa seorang pun yang tahu. Kanti yang masih duduk di depan dukun santet itu, bangkit dan berjalan gontai keluar dari gubuk reyot itu. "Kanti, sekarang balas dendammu semuanya sudah habis. Apalagi yang kamu miliki?" Kanti diam, tak menjawab. Beberapa hari kemudian, warga kampung dikejutkan dengan ditemukannya tubuh Kanti yang sudah tak bernyawa di ujung kampung. Sekarang, kampung itu jadi terasa seram karena di rumah Budi yang kosong sering terdengar suara tangisan bayi dan tangisan seorang wanita merintih kesakitan. Terkadang terlihat bayangan hitam berdiri di depan rumah itu. Terkadang terlihat bayang hitam seperti manusia mondar-mandir di sekitar rumah itu. Setiap malam hari, tak satupun orang yang berani lewat di depan rumah Budi. Orang-orang sekitar menyebutnya rumah kutukan. Karena cinta yang dikhianati bisa dibayar dengan nyawa, dengan cara yang tidak masuk akal. Balas dendam mungkin terasa memuaskan, tapi setiap pilihan selalu punya harga yang harus dibayar. Dan dalam kisah ini, bukan hanya satu nyawa yang hilang, tapi semua tanpa tersisa. Apakah semua ini kebetulan? Atau benar ada kekuatan gelap yang bekerja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.